Mungkin masih harus banyak bersabar, karena belumlah seperti harapan yang diinginkan. Perlu untuk kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Jangan pernah takut miskin, selagi kita masih bisa usaha. Jangan merasa hina, meski kita orang tak punya. Jangan takut bodoh, meski kita tak bersekolah tinggi. Dunia ini luas untuk mencari ketenangan. Tuhan itu Maha Tahu, Maha Melihat. Selagi kita masih mengingat Tuhan, berarti kita masih hidup, masih bernafas, masih bisa berpikir untuk ke yang lebih baik. Masih ada harapan. Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Sering orang tua zaman dahulu berkata, duduk sendiri. Bawalah untuk berpikir, agar kau tenang memilah, memilih yang terbaik, dan juga sholat istikharah sebaiknya agar kita diberi ke yang lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketahuilah, duduk berdua atau bersama, bawalah untuk bercerita, agar kau bisa berbagi ilmu, berbagi cerita, melihat pedoman, untuk menuju ke yang lebih baik. Berjalan punya tujuan, bersama dalam impian. Semoga Allah Tuhan kita meridhoi dan memberi jalan kesuksesan apa yang kita impikan. Kali ini, kita akan membahas dan mengingat pesan-pesan orang tua kita yang sudah lama almarhum, agar perjalanan hidup kita selalu terarah, dan selalu bisa dikendalikan. Dari hawa nafsu yang tak ada berujung, selalu kurang dan kurang yang kita rasakan, hingga tak ada pernah ada rasa syukur, hingga tak ada pernah rasa cukup, hingga tak ada pernah ada ketenangan yang kita rasakan. Selalu was-was, selalu kurang puas, selalu lupa dengan segalanya. Untuk itu, alangkah baiknya kita mengulangi, mengingat pesan-pesan orang tua zaman dahulu, agar kita tidak tersesat jauh di perjalanan kehidupan yang berujung kematian. Kalau kita tersesat jalan, sudah biasa, kita mundur ke titik awal kita melangkah. Untuk itu, sebelum kita mati, alangkah baiknya kita ingat kembali nasihat orang tua zaman dahulu. Ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Ketahuilah, sahabat channel Lubuak Carito, banyaknya problem dalam kehidupan yang kita hadapi. Bawalah berpikir dalam ketenangan, dalam kesendirian. Jangan pernah menghayal dalam hidup. Lihat orang berduaan boncengan pakai motor, tersiksa pula batinnya. Tapi dia tetap juga ketawa kan. Tak jarang orang sering menghayal dalam kesendirian. Apa kamu sering menghayal? Kalau lagi sendirian, saya khawatir hayalanmu, hayalan yang menyesatkan, ujung-ujungnya bisa bikin gaduh dan menimbulkan masalah. Karena suatu dosa juga bagi yang suka menghayal. Karena di saat sendiri itu, kita dianjurkan untuk merenungkan, untuk berpikir, agar ke yang lebih baik, agar diberi hidayah dan jalan terbaik yang diredhoi Tuhan. Dan diiringi sholat istikharah. Ini yang perlu kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Saya tak ingin kamu menghayal-hayal jadi orang kaya, dan menghalalkan segala cara. Buka sosial media aja kerjaannya kan. Ntar lihat foto orang berduaan dah galau lagi. Dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hayalan yang menyesatkan. Apalagi seorang perempuan bisa cuma menghayal-hayal dapat suami kaya. Bisanya cuma mengharap-harap dan meminta-minta dan menuntut-nuntut, tak mampu menciptakan suatu pekerjaan yang terbaik untuk masa depan. Kerjanya cuma tidur-tiduran, sambil menunggu-nunggu pemberian, makanan, uang kiriman, bagai ayam peliharaan. Nggak kebayang sama saya lagi kan. Ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Apalagi bagi sesama orang-orang perantauan. Hal ini adalah suatu yang menjijikkan, tak ubahnya seperti ayam peliharaan. Bisanya cuma menunggu pemberian, kiriman makanan. Kita harus ingat pesan-pesan orang tua zaman dahulu. Duduk sendiri untuk berpikir, duduk bersama untuk bercerita. Artinya, sebanyak ini orang-orang baik
dan orang-orang sukses, dan orang-orang mandiri, orang-orang berkarya dan berusaha, punya usaha, bisa berjuang, orang-orang terbaik yang patut kita contoh, yang patut kita belajar, yang patut kita berjuang, di jalan kehidupan, yang telah mereka lewatkan. Ini pentingnya duduk bersama berbagi cerita, dan kita bisa menentukan duduk dengan orang yang seperti apa, baik buruknya. Kita bisa menentukan seseorang, orang yang baik, orang yang tahu diri, orang yang bisa memberikan jalan terbaik untuk kita ikuti. Ini pentingnya untuk kita membedakan teman, mencari teman. Orang hebat itu banyak, bermacam-macam mukanya. Nggak kebayang sama saya lagi kan. Mencari teman orang baik, itu susah. Kita tak mau punya teman seperti Pinalu, hidup menumpang, tapi mematikan kehidupan orang yang ditumpangi. Agar kita tidak salah, memilah untuk yang terbaik. Ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Ini pentingnya arti dari duduk bersama dan bercerita. Orang yang baik, orang yang tahu diri, orang yang bisa memberikan jalan terbaik untuk kita ikuti. Ini pentingnya untuk kita membedakan teman dan sanak saudara. Mencontohlah ke yang baik, dan belajarlah ke yang pintar. Carilah teman menangis, karena teman tertawa takkan tahu duka lara kita. Ini yang patut kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Jangan bergaul dengan orang-orang suka mabok. Si Jones mana peduli malam minggu. Suka judi online, suka main lonte. Pernah ajak teman-teman nggak mau kan? Gelap. Segala hal yang menyesatkan. Ingatlah, perjalanan kita ke satu tujuan. Impian yang sangat mulia, untuk di hari tua, yang bisa menyenangkan, mencari kesuksesan dalam ketenangan lahir batin. Ini yang perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup yang berujung di akhir kematian. Sebelum kematian itu datang, alangkah baiknya sesekali kita sempatkan diri untuk kita merenungi, untuk kita mengkoreksi diri kita sendiri. Sejauh mana perjalanan hidup kita pasti berujung kematian? Apakah perjalanan kita sudah lurus menuju impian seperti yang diharapkan, atau kita memang sudah tersesat jalan ke lain arah? Cobalah kita untuk merenungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Simak baik-baik kajian ini dengan setulus hati dan jiwa yang tenang. Kalau orang sudah selesai di alam ini, maka Allah wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang bawa maut namanya malakul maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia mulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Datang maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama mayitun. Nih, CM, calon meninggal. Kalau datang maut lewat malakul maut, maut ini mengambil nafas. Begitu diambil, dicabut nyawanya, maka diwafatkan, ditinggalkan dunia ini. Maka orang mengatakan telah meninggal dunia. Ingatlah kajian ini yang selalu mengingatkan kita akan kematian, dan ingatlah nasihat-nasihat orang tua zaman dahulu
yang selalu memberikan nasihat dan isyarat untuk kita jadikan petunjuk dalam perjalanan hidup ini. Untuk itu jangan cuma bisa menghayal-hayal, mengharap-harap, dan menuntut-nuntut. Belajarlah untuk memahami perjalanan hidup ini. Nah, sahabat channel Lubuak Carito, semoga carito ini ada hikmahnya. Silahkan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu.